Baik, ketemu lagi dengan Pak Mufid di sini. Sesi kali ini, Pak Mufid akan membahas sebuah materi, di mana di materi itu kita akan coba bandingkan eksplorasi dengan cara manual dengan eksplorasi menggunakan kalkulator. Jadi kalkulator kita pakai tidak hanya untuk menghitung, tapi untuk eksplorasi soal, eksplorasi pemahaman soal atau pemahaman materi. Materi yang akan kita pilih pada sesi kali ini adalah menggambar fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Menggambar fungsi kuadrat. Di mana di dalam fungsi kuadrat itu anak biasanya didapati langsung soal seperti ini. Misalnya Y sama dengan X kuadrat min 5X ditambah 6. Misalkan ada soal seperti ini. Dari soal seperti ini, anak-anak itu akan langsung mengerjakan. Biasanya langkah pertama dia langsung pakai. Yang pertama adalah titik potong dengan sumbu X, sehingga Y sama dengan 0. Setelah itu, anak akan mengerjakan 0 sama dengan X kuadrat min 5X ditambah 6. Setelah itu, anak biasanya menggunakan pakai pemfaktoran X. X di sini adalah min 3, di sini min 2. Sehingga X min 3 sama dengan 0, atau X min 3 sama dengan X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 3, dan X sama dengan 2. Sehingga ketemulah sebuah titik puncak, titik potong, bahwa titik potongnya adalah 3,0 dan 2,0. Sudah didapati satu titik potong. Yang kedua, titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y. Maka anak akan langsung paham bahwa titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Berarti Y sama dengan, di sini apa? 0 kuadrat dikurangi 5X, 5 kali 0 ditambah 6. Sehingga didapati Y sama dengan 6. Sehingga titik potongnya adalah 0,6. Oke. Selanjutnya untuk agar syarat menggambar, maka anak akan harus tahu titik puncaknya. Titik puncak atau titik stasioner. Maka anak sudah didapati bahwa titik puncak adalah min B per 2A, min D per 4A. Kita akan dapati bahwa min B per 2A berarti berapa? Min B per 2A berarti jadinya min 5 per 2, min D per 4A, bahwa D sama dengan B kuadrat min 4AC. Sama dengan, berarti B kuadrat min 4AC berapa? 25 dikurangi 4 kali 1 kali 6, sama dengan 1. Berarti di sini puncaknya adalah min 1 per 4. Oke. Setelah didapati 3 titik, biasanya syarat agar anak-anak bisa menggambar sebuah fungsi kuadrat. Nah, sebuah fungsi kuadrat ini saya akan coba gambar garis. Oke, berarti saya akan menggambar titik pertama adalah titik potongnya 3,0 dan 2,0. 1, 2, 3. Setelah itu ke atasnya adalah 6. Titik potong yang kedua 6. Terus di sini ada 1, 2, 3. Berarti berada di berapa? Berada di 5 per 2. 2,5 ada di sini. Setelah itu minus per 4 ada di sini. Berarti si anak sudah bisa menggambar sebuah fungsi kuadratnya berupa grafik seperti ini. Yap. Inilah yang dia dapati, bahwa ini adalah Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 6. Jadi kali ini saya akan coba bahas menggunakan kalkulator, kita bandingkan. Di mana di kalkulator ini adalah emulator kelas WIS, saya akan mencoba membandingkan di sini, bahwa ada kelebihan dari kalkulator ini. Itu apa? Di dalam kalkulator ini sudah ada menu-menu. Menu yang kita pakai adalah menu tentang equation and function, menu A, di mana setelah kita masuk ke dalam menu ini, maka sudah ada simul equation atau di polinomial. Karena ini bentuk perpangkatan, saya pakai menu kedua, yaitu polinomial. Berapa degree derajatnya? Derajatnya 2. Di sini sudah langsung muncul. Munculnya apa? Oh ya, maaf, saya belum memunculkan ini agar kelihatan besar ya. Oke. Di dalam sini, di dalam pop-up-nya ini terlihat hasilnya, di mana ini biar terlihat, saya taruh sini ya, ini agar membandingkan. Di sini sudah ada fungsinya 0,
berarti tinggal saya ganti 1x kuadrat min 5x. Min 5x ditambah 6. Begitu kita pencet sama dengan, maka akan muncul hasilnya yaitu apa? Berarti titik potongnya di berapa? Di 3. Di sini juga sama, 3. Setelah itu, kalau saya pencet sama dengan lagi, titik potong yang kedua, x2-nya adalah 2. Setelah itu, titik potong minimum of function, karena grafiknya grafik U, maka mendapatkan minimum function sama dengan 5/2 untuk X-nya, dan di sini Y-nya sama dengan min seperempat. Sehingga dari hasil ini anak bisa bisa merefleksikan bahwa apa yang dia kerjakan benar. Tapi untuk menggambarnya bagaimana cara menggambarnya? Cara menggambarnya kita menggunakan menu yang ini. Jadi di kalkulator Casio ini kita bisa dapati menggunakan shift option. Ketika kita mencet shift option, maka akan muncullah sebuah QR kode, di mana kalau QR kode ini kita menggunakan handphone, kita pakai handphone kita untuk scan, muncullah di handphonenya. Kalau kita menggunakan langsung di sini, saya praktekkan menggunakan cara-cara langsung ya, tinggal diklik, maka akan mengarahkan ke sebuah laman, di mana di laman ini semuanya sudah bisa kita dapati dari x kuadrat min 5x plus 6, didapat x1, x2, dan x3, serta gambar fungsinya. Sehingga dengan menggunakan ini, anak-anak bisa mengeksplorasi lagi nanti pada saat dia bekerja atau mencoba untuk mengganti dengan soal tipe yang lain, dan dia akan dapati kesimpulan-kesimpulan bahwa kalau A-nya lebih dari 0, B-nya lebih dari 0, atau C-nya kurang dari 0, atau D-nya lebih dari 0, kurang dari 0, atau sama dengan 0, dia akan bisa dapati kesimpulan-kesimpulan. Dari kesimpulan-kesimpulan tadi, dengan mengganti variabel ini, dia eksplorasi bagaimana mengganti A, B, C sampai dengan D, dia akan menemukan tadi kesimpulan-kesimpulan tentang sebuah soal, sehingga dia bisa mengeksplorasikan diri sampai dengan visual grafisnya pun terlihat. Begitu untuk sesi kali ini, saya cukupkan. Kita ketemu lagi di sesi mendatang ya. Saya cukupkan dan salam.